Akhirnya si kembar beraksi dan pas juga ada debut form baru Kamen Rider Gabu. Jadi mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 13. Setelah di episode sebelumnya, Kamen Rider Gabu dan Valen sama-sama mengungkapkan identitas mereka masing-masing. Momen yang pas di episode yang pas menurutku untuk mereka saling tahu identitas mereka masing-masing. Karena setelahnya juga memberikan misteri baru yang kemungkinan bisa memicu konflik antara Kamen Rider Gabu dengan Kamen Rider Valen. Bukan cuma masalah karena Gabu adalah setengah granat, tapi dari petunjuk episode minggu lalu dan episode ini mulai mengarahkan dugaan kita kalau Soma adalah granat serigala yang menyerang ibunya Hanto. Kalau cuma masalah Soma adalah setengah granat, aku rasa Hanto bisa menerimanya. Dengan kondisi Hanto saat ini, juga ditambah setelah perjuangan mereka selama ini, seperti saat Nago bersyukur kalau Kiva adalah Wataru. Tapi yang bisa memicu konflik antara Gabu dan Valen adalah identitas Soma yang adalah bagian dari keluarga Stomach yang menjalankan bisnis membuat Dark Snake dari manusia. Apalagi kalau benar Soma adalah granat serigala yang menyerang ibunya Hanto, karena petunjuk sejauh ini semuanya mengarah ke sana. Seperti yang pertama dari gambaran Hanto, granat serigala yang menyerang ibunya itu memiliki gamu berwarna merah. Meski belum pernah diperlihatkan secara full, tapi jelas di gambar Hanto, mulut di perut granat itu digambar dengan warna merah. Lalu saat Hanto menunjukkan foto ibunya, Soma langsung sakit kepala. Kata Soma muncul percikan visual di pikirannya Soma. Petunjuk ini diperkuat dengan penjelasan kakek Deptek yang menyebutkan bisa jadi itu adalah ingatan Soma yang telah hilang. Semua petunjuk meyakinkan kita kalau Soma adalah granat serigala yang menyerang ibunya Hanto. Tapi bisa jadi bukan juga, karena bisa saja kita dikecoh dengan semua petunjuk ini. Menurutku bukan masalah ukuran badannya di mana Soma masih kecil sedangkan granat serigalanya sudah gede. Karena sejauh ini granat bentuk fullnya bisa memiliki ukuran yang berbeda-beda, seperti granat buaya darat sebelumnya dari bocil menjadi granat gede. Bahkan ada granat konga yang juga bisa menjadi raksasa, bahkan ada hound granat yang bisa menjadi anjing. Apalagi Soma ini granat spesial yang memiliki DNA manusia, bisa saja perubahan ukurannya seperti King Orpenok. Dengan bentuk manusia yang masih bocil tapi bentuk Orpenoknya juga jadi gede, atau seperti Wataru bocil Kiva AR yang sama-sama setengah manusia. Saat menjadi Kiva dia menjadi gede juga. Tapi bisa jadi setelah kita membuat teori seperti ini, masalah ingatan Soma yang hilang yang dibilang oleh kakek Dente, ternyata cuma Soma pas waktu kecil sempat melihat ibunya Hanto di pabrik pembuatan Dark Snake sebelum dijadikan Dark Snake oleh keluarga Stomach. Jadi di awal episode ini, Soma menemui kakek Dente untuk membahas Kamen Rider Valen atau Hanto yang ternyata seorang manusia. Karena sebelumnya Soma baru tahu kalau Hanto ini adalah manusia. Kakek Dete menduga kalau yang mengoperasi Hanto menanamkan organ granat pada dirinya adalah seorang granat juga. Yang kembali membuat kita penasaran siapa sebenarnya Pak Suga. Aku sih masih menduga dia manusia, tapi dia bekerja sama dengan granat. Mungkin ya. Dari flashdisk yang ia terima sebelumnya, bagaimana menurut kalian? Di sisi lain, si kembar mulai bergerak untuk mengincar Soma. Ingat, di antara keluarganya Soma itu yang terlemah karena DNA manusianya. Jadi walaupun dibandingkan dengan manusia Soma jauh lebih kuat, tapi kakak-kakaknya pasti lebih kuat lagi daripada Soma. Bahkan si kembar bisa diperlihatkan menghancurkan tembok dengan sekali pukul. Berpindah ke Happy Pair, Soma diberikan kue Bouche de Noël atau kita sebut saja bolu gulung yang dihias menyerupai kayu. Dan spesialnya kue ini buatan Sachika sendiri yang mencoba membuat kue untuk acara Natal anak-anak di sekitar rumahnya nanti. Dan saat memakan kue ini, Soma juga menciptakan Gochizo baru yaitu Buzuel Gochizo. Meskipun ini kue sejenis cake juga, tapi Gochizo yang tercipta bentuknya sesuai dengan bentuk kuenya. Kenapa bisa begitu? Padahal kalau sudah dikunyah dan masuk ke dalam perut, kue itu ya cake dan krim juga. Mungkin bentuk Gochizo yang tercipta berpengaruh juga dari bentuk makanan yang dilihat oleh mata Soma. Perlu penjelasan juga sih, bahkan kenapa Soma bisa menghasilkan Gochizo dari makanan
Belum dijelaskan juga. Nanti pasti akan dijelaskan juga seiring ceritanya berjalan, termasuk misteri siapa sebenarnya Granut yang menyerang ibunya Hanto. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Soma melihat Cake, karena dulu pas ulang tahun si kembar, Soma cuma bisa melihat dari jauh saat saudaranya memakan Cake. Tapi di flashback ini menimbulkan pertanyaan kenapa saudaranya sangat membenci Soma, apakah ada alasan lain selain dia setengah manusia? Mungkin kalau benar Soma adalah Granut serigala, bentuk Granut Soma yang lepas kendali pernah menyerang kakak-kakaknya. Aku masih penasaran siapa ibu dari Lango dan yang lainnya dan di mana dia sekarang. Kita balik ke Soma. Setelah memakan kue pining, keesokan harinya Sachika akan mengajari Soma untuk membuat cake. Kalian pasti sudah tahu kemana arahnya. Ya, tentu saja kue cake yang akan dibuat oleh Soma ini akan menjadi upgrade form untuk Kamen Rider Gabu yang akan debut minggu depan. Jadi bisa dibilang Kamen Rider Gabu cake form ini adalah kekuatan yang dibuat oleh Soma sendiri dengan bantuan Sachika. Mulai dari memberi bahan, petunjuk pembuatan, hingga jadi kue cake yang dibuat oleh Soma sendiri. Bisa dibilang proses penciptaan upgrade form Gabu ini lebih spesial dari form yang tercipta sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan Gochizo sebelumnya, Soma tinggal memakan snack maka langsung menciptakan Gochizo. Sedangkan untuk cake form ini, Soma membuatnya sendiri dibantu oleh Sachika, kue cake yang nantinya menjadi item upgrade form Kamen Rider Gabu Cake King form, di mana proses pembuatan kuenya cukup lucu juga. Kita berpindah ke Bang Yanto yang sedang menulis artikel, tapi karena semua orang kini sudah mulai tahu tentang Kamen Rider, Bang Yanto mulai mengecek kasus orang hilang seorang musisi yang info terakhirnya mungkin diketahui oleh seorang musisi jalanan yang selalu konser di pinggir jalan di tempat sepi. Dia adalah Granut Rojo dengan motif kepiting yang diperankan oleh Yosuke Kishi yang pernah menjadi Stinger atau Sasori Orange di Q Ranger. Sementara Soma membuat kue, kita akan mengikuti penyelidikan Hato mencari informasi tentang Granut itu daripada musisi jalanan. Hingga akhirnya Hato menemukan lokasi Granut itu yang sedang mengeluh karena semenjak perusahaan Stomas diambil alih oleh Lamo, banyak peraturan baru yang berubah. Aku merasa relate juga sebagai seorang karyawan, kadang kesal kalau ada kebijakan baru yang makin bikin ribet pekerjaan, ya katanya demi quality control. Apalagi posisi kita di tengah, belum lagi harus sosialisasi ke bawah. Ya kalau mereka gampang mengerti, belum lagi ditekan oleh target dari atas. Ya itu cuma curhatanku pribadi sih, kehidupan nyata itu ribet. Kali ini Bang Yanto kembali melawan Granut yang memiliki kulit keras, sedangkan Soma yang datang ke sana setelah selesai membuat cake dilarikan oleh agen milik si kembar. Jadi Hanto yang melawan Granut itu sendirian. Tapi pertarungannya tiba-tiba menjadi lucu karena malah main air dengan latar musik yang juga mendukung kelucuan ini. Tapi saat Hanto tanpa sengaja membuka box yang berisi human press, Hanto mendengar keluhan tentang pekerjaan dari seekor Granut kepiting itu. Yang ternyata dia sudah bekerja selama 20 tahun dan semenjak lama memimpin, banyak perubahan yang terjadi seperti ada teknologi pengompresi manusia, padahal dulu tinggal culik saja manusianya. Jadi menjawab juga kenapa kasus orang hilang karena Granut ini baru marak sekarang karena teknologi human press ini yang memungkinkan satu Granut bisa membawa banyak manusia. Kalau dulu mungkin mereka menculiknya satu persatu seperti terjadi pada ibunya Hanto. Tunggu dulu, bagaimana jika Granut yang menculik ibunya Hanto bukan Soma, tapi organ Granut itu ditanam di dalam diri Soma, dijadikan bahan koperasi sebagai komponen untuk memperkuat Soma? Bagaimana menurut kalian? Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi ke depannya. Tapi meski Granut kepiting ini sudah bekerja 20 tahun, dia tidak tahu siapa Granut serigala itu. Saat Yanto menunjukkan gambarnya, lalu Granut kepiting itu bisa kabur. Di sisi lain, pertarungan Soma baru seru, yang akhirnya menggunakan Buzzwell Form. Sebenarnya, form ini sangat kuat. Dalam form ini, Soma bisa mensummon kayu untuk menghentikan pergerakan musuhnya. Terbukti dengan sangat mudah, Soma bisa mengalahkan seorang agen yang kita tahu agen lebih kuat daripada Granut biasa. Tapi setelah mengalahkan agen itu, Soma langsung berhadapan dengan dua kakak kembarnya, Sita dan Jeep Stomat yang tanpa ragu langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya dengan menunjukkan bentuk Granut fullnya.
yang sama-sama memiliki bentuk serigala. Jeep bertarung jarak dekat dengan senjata pedang, sedangkan Cheetah menggunakan senjata pistol dari jarak jauh. Jadi, senjata tongkat yang selalu dibawa oleh masing-masing keluarga Stomach bisa berubah menjadi senjata apapun sesuai dengan penggunanya. Seperti sebelumnya, senjata milik Tante Glota berubah menjadi sabit Grim Reaper, sedangkan pedang Jeep juga bisa dibagi menjadi dua pisau yang lebih kecil. Dalam pertarungan, si kembar juga cukup cerdik. Jeep merobek armor Soma, lalu Cheetah menembaki dada Gabu yang terbuka. Karena ini pertarungan 2 lawan 1, ditambah kedua kakaknya ini juga statusnya bos dan lebih kuat dari Soma sehingga membuat Soma kewalahan. Bahkan Soma harus berganti-ganti form mengeluarkan semua form miliknya saat ini untuk bisa mengimbangi gaya bertarung kedua kakaknya ini. Hingga Soma menggunakan 2 asis sekaligus yaitu Kikin dan Pancing Gami sekaligus belum bisa mengalahkan kakaknya. Di sisi lain, kedatangan Sachika ke Red Reaper dan menanyakan di mana keberadaan Soma juga menandakan kalau Soma akan kalah pada pertarungan kali ini. Tapi masih ada harapan dari kick yang sudah dibuat oleh Soma sebelumnya. Dan benar saja, meski kini Soma menggunakan form terbaru yang dia miliki, tapi dia tetap kalah. Bataman kayu yang disummon Soma tidak bisa menghentikan pergerakan kedua kakaknya. Dan saat beradu finisher, karena ini 2 lawan 1, akhirnya Soma tetap kalah dan terlempar jatuh ke tebing. Kekalahan Soma ini juga disaksikan oleh Bang Yanto. Nanti pasti ada yang komen nyinyir, form baru kok kalah. Biasanya ya kayak gitu, cuma melihat hasil akhirnya saja, tidak mengerti proses dan alur ceritanya. Jadi karena ini pertarungan 2 lawan 1, ditambah si kembar ini statusnya bos di stage 1 ini, jadi wajar form baru Soma bisa kalah. Tapi kalau 1 lawan 1, Soma bisa menahan serangan pertama dari Jeep, harusnya bisa imbang kalau 1 lawan 1. Finisher Soma baru kalah setelah Cheetah menembak mengeluarkan finishernya juga. Dengan Soma terjatuh ke tebing setinggi apapun, Soma pasti tidak akan meninggal. Di episode 1 saja jatuh dari ketinggian pesawat, Soma masih sehat walafiat, apalagi cuma tebing. Kalau di DC fase 1, sungai adalah penyelamat bagi para rider yang kalah. Kalau terlempar jatuh ke sungai pasti akan selamat. Spesial untuk Soma, jatuh dari tebing pasti akan selamat. Karena minggu depan juga akan menjadi debut upgrade form untuk Kamen Rider Gabu, yaitu Kicking Form, dimana proses pembuatannya sudah dimulai dari episode ini. Selain itu, kita belum tahu juga apa yang akan dilakukan Nief pada Granite Raid 9 setelah Lango menyerahkannya pada Nief. Kita tunggu saja episode minggu depan. Tapi bagaimana menurut kalian episode kali ini? Menurutku tetap seru dan juga lucu. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.